yang harus dihidupkan jiwa kita, karena di dalam jiwa itu ada sifat-sifat Allah, sifat-sifat Muhammad. Karena di dalam jiwa itu akan manjing atau akan bersemayam nur ilahi Allah dan nur Muhammad. Makanya kula pernah bercerita atau kalian jenengan nggih. Kita itu mengingkari syahadat kita banyak kok. Pangapunten nggih. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Apakah kita sudah punya sifat pengasih dan penyayang? Kolo-kolo nggih angkara muka sing maju. Nggih, kadangkala nafsu kita yang maju. Terus pangapunten. Muhammad, kita tidak mengkaji Muhammad secara lahiriah. Tapi kita mengkaji Muhammad secara batiniah. Sifat yang terpuji. Hakikatnya kan ngoten. Apakah kita sudah bisa dipuji orang lain? Bisa jadi kita mendapat fitnah, kita diintimidasi, kita dihina kan ngoten. Jadi mulane kula selalu matur, kadang kita itu malah betul-betul mengingkari syahadat kita. Karena nafsu kita yang menjadikan bukan pujian yang kita terima. Saged ditampi mboten niki? Jadi pangapunten nggih. Intinya apa yang kita lakukan selama ini ataupun pangapunten dari wejangan-wejangan ataupun dari napa nggih? Mimpi ataupun dari interaksi enten boten selama niki yang mengajak kita mengingkari akidah. Enten mboten? Nggih mboten. Justru pangapunten selama ini kita dididik untuk tetap di rel. Nggih mboten? Kita harus mempernafsu, kita meminimalisir kesalahan-kesalahan kita meskipun kita punya salah. Karena Allah pasti memberi kesalahan, memberi masalah setiap hari kepada kita. Tetapi kita dari masalah itu kita harusnya lebih dewasa. Kula selalu matur juga toh. Allah memberikan masalah itu bukan karena Allah benci. Bukan Allah menguji, tapi karena Allah sayang. Kalau tidak ada masalah, kados kula aturke wau. Ketika kita bahagia, kita seolah-olah tidak mengenal Allah. Tapi ketika kita menderita, kita kena masalah, mendapatkan masalah, baru kita mengenal Allah. Kita menyebut asma Allah. Istighfar lah, tasbih lah. Niku pripun? Sebenarnya ngoten niku ngrusak mboten to malahan? Ngerusak. Padahal ketentuannya kita harus pasrah. Pasrah dalam artian menerima apapun yang sudah menjadi kehendak Tuhan kepada kita. Baik kebahagiaan karo maupun penderitaan, ya harusnya kita tetap bersyukur. Mulane kula nate mireng, saya pernah dengar dari salah satu kiai di mriki teng Solo. Sing intine ngeten, Gus Dur itu pernah nyeletuk ngeten. Apa Gusti Allah wis lali karo aku to kok ora enek sing elek-elek aku? Gusti Allah wis lali to kok ora enek sing mitnah aku? Lucu mboten? Karena pangapunten, orang yang menemukan keimanan itu sebenarnya berasal dari masalah. Mulane Al-Quran itu ada, Rasul itu ada karena kesalahan umat nopo kebaikan umat pada saat itu. Kesalahan. Dari kesalahan-kesalahan itu pangapunten nggih, Allah mboten pengin
Pada hakikatnya kan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Manusia itu berasal dari yang baik, harusnya kembali ke tempat yang baik. Diriwayatkan Nabi Adam itu dari surga diturunkan ke bumi yang nanti kembalinya tetap ke surga. Mulane pangapunten nggih. Ketika membicarakan tentang surga neraka, ya patutnya kula selalu matur ngeten juga toh pangapunten nggih. Yang menentukan surga itu sebenarnya siapa? Kita. Diri kita sendiri. Kula selalu matur pangapunten mbok menawi panjenengan tasih kemutan. Masih ingat? Allah itu mempersiapkan tempat yang namanya surga. Allah memberi undang-undang dengan firman-firmannya yang ditulis di dalam setiap kitab suci. Allah memberikan contoh kepada para rasul-rasulnya yang harusnya kita jadikan panutan. Kita ditoladani buat kita. Allah membuat aturan, undang-undang di dalam firman-firmannya. Jadi pangapunten, ketika kita pengen masuk surga, kita mengikuti Rasul, mengikuti aturan, napa kita melawan atau menolak? Mengikuti aturan. Harusnya mengikuti aturan. Kalau kita mengikuti aturan, pantas mboten kula jangan masuk surga. Pantas. Tapi nek mengingkari, menolak aturan kan masuk neraka to niku. Jadi ujung-ujungnya kan kita yang menentukan. Aku akan mengikuti aturan Allah dengan contoh yang dicontohkan Rasulku. Apa aku melawan? Kan pribadi itu akhirnya Pak Di. Nggih. Tapi pangapunten nggih. Ya karena pripun nggih nek kalau diceritakan memang yang ujungnya kita fitnah juga, kita menzalimi orang lain juga. Intinya pemahamannya yang beda ngoten mawon. Pemahamannya beda, ketika menafsirkan beda, melaksanakan beda. Ngoten mawon, nek kangge kula seperti itu mawon kok. Mulane pangapunten, sakniki kantun bolo-bolo balik teng impine Pak Dewau. Nek jenengan ora yakin kenapa harus melakukan? Wong ora yakin kok dilakoni. Konyol mboten? Kan cuma harus diyakini. Jenengan meyakin dengan Islam. Kan harus melakukan aturan-aturan di dalam Islam to niki. Harus mengikuti apapun yang sudah dituliskan di dalam firman-firman ataupun diriwayatkan oleh orang-orang terdahulu. Saged ditampi mboten niki? Nggih. Pangapunten mengenai salat niku wau nggih. Tasih rada guru kula. Nggih. Yang Al-Qur'an sing sampeyan ngendikaken wau boten enten hadis yang menyatakan bahwasanya ada salat perintah menjalankan sholat 5 waktu. Nggih. Nah, pada dasarnya umat Islam yang sekarang ataupun yang sudah dulu-dulu sudah menjalankan sholat 5 waktu tersebut. Nggih. Terus sholat 5 waktu itu terungkap itu karena riwayat-riwayat orang yang terdahulu atau seperti apa toh Mas sebenarnya itu? Ya pangapunten nggih. Ngeten, itu bukan hadis. Hadis nyerat sholat 5 waktu. Hadis. Nggih. Karena hadis diriwayatkan orang-orang sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Yang meriwayatkan terus diserat ulama-ulama, kan ngoten niki. Nggih. Terus niki jatuhe mengke teng Isra Mi'raj, Mas. Jatuhnya nanti ke Isra Mi'raj. Apakah benar Allah itu memberi contoh sholat kepada Nabi Muhammad seperti sholat yang dilakukan saat ini umatnya Kanjeng Nabi? Nggih. Kula pun matur nggih.
Ketika Allah memberi contoh gerakan-gerakan sholat, berarti Allah itu terlihat oleh Nabi Muhammad. Muhammad, nggih, nggih. Berarti Allah itu berwujud. Kan ngoten? Nggih. Tetapi pangapunten, sholat itu sudah dilakukan dan kita tidak tahu pasti. Pangapunten dong nggih. Kita hanya mengikuti orang-orang terdahulu. Sekiranya pangapunten, enten mboten tahu kerugian dari sholat? Sholat 5 waktu niku? Boten. Mboten. Karena sholat 5 waktu kula pun matur toh, melatih kula mendidik kita untuk jujur, untuk sabar, untuk disiplin, untuk tanggung jawab. Nggih mboten? Nggih. Agar kita amanah, kita tertib. Memang secara satu sisinya di samping untuk mendapatkan pahala loh nggih, karena kula tidak pernah berpikir tentang pahala. Nggih. Kan memang ada banyak, memang sholat itu bermanfaat mas, bermanfaat untuk melatih setiap individu, setiap personal loh nggih, agar mendapatkan apa yang didapatkan Kanjeng Nabi, jujur, sabar, ikhlas, kan ngoten, yang menjadikan dari kesabaran, kejujuran, tanggung jawab, amanah, disiplin, tertib niku kita mempunyai akhlak yang mulia. Ngoten. Saged ditami mboten niki? Nggih. Jadi kalau kita membahas tentang sholat, yaitu sesuatu yang baik yang harus kita ikuti, kita lakukan. Kenapa harus diperdebatkan? Nggih. Tetapi pangapunten juga, nanti ada orang, ada wali, pangapunten nggih, kula wantun matur wali, terkadang pangapunten, mereka tidak melakukan sholat 5 waktu. Secara lahiriah kan sholat 5 waktu niki. Nggih. Tetapi secara batinnya, secara jiwanya, sholatnya pripun kan kita nggak tahu. Makanya ada ulama ataupun kiai ataupun ustadz yang mengatakan jangan pernah melihat apakah dia sholat atau tidaknya, tapi lihatlah jiwanya, lihatlah akhlaknya, lihat budi pekertinya. Karena dari sholat itu harus mendapatkan akhlak niku wau, budi pekerti niku wau. Saged ditami mboten? Terus ngeten juga pangapunten nggih. Memang sholat itu sangat sensitif dibicarakan. Yang permasalahannya banyak orang ketika tidak sholat dikatakan kafir. Nah ngoten to niki kenyataan. Meskipun pangapunten banyak wali Allah ya memang tidak menunjukkan, tidak memamerkan sholatnya, tapi jiwanya tetap bertasbih, jiwanya tetap tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulane di dalam Al-Quran diriwayatkan langgengkanlah sholat. Dalam kata langgengkan terus menerus to niki. Dalam artian terus menerus niku ampun berhenti. Sama seperti bacalah 7 ayat yang harus dibaca berulang-ulang. Kan nek sakit kula jangan ampun medhot, wong berulang-ulang tidak ada batasan, tidak ada hitungannya kok. Tapi kepahaman kita, pembacaan 7 ayat itu, pitulas itu sudah dibaca berulang-ulang. Untuk sholat nih gue, sholat kan 17 kali toh sehari. 5 kali, tapi kalau dipecah-pecahkan 4, 4, 4, 3, 2. Nggih niku 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Jadinya kan 17 rakaat toh. Rakaat. Jadi pangapunten nggih. Memang kita intine ngeten lah, purun nyinau mboten lah. Nggih. Masalah nggih ngoten Mas, sementara niki jalake salat putus. salate nggih kula
dereng saged nglampahi ngoten lho. Nggih. Intinya sholat niku kan proses pengabdian diri kita kepada Allah. Nggih. Padahal dalam hidup ini dengan kata ibadah, kita harus betul-betul apa yang kita lakukan itu karena Allah. Ketika apa yang kita lakukan karena Allah, harusnya dalam setiap kejadian, setiap tingkah laku kita bermanfaat untuk umat yang lain. Saged nami mboten niki? Nggih. Lah napa kira kula jenengan pun saged ngoten. Wong ujung-ujungnya kita ya masih bermasalah, dipermasalahkan orang lain kok. Nggih, Pak. Mulane kok kita dididik, kita dibimbing, kita diajarkan untuk ibaratnya ngeten, menjaga tingkah laku kita. Kita saya anda pasor lembah mana, kita menjaga ucapan kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Gampangnya tembu kan mending puasa mawon toh. Nggih. Sakit nampi mboten niki?